Pernah nggak sih lo dapet klien yang ngotot buat masukin semua informasi ke dalam copy yang lo buat? Kalau pernah, sini gue kasih tahu gimana cara nanggepinnya. Kalau ada di situasi kayak gitu, mungkin lo bakalan langsung bilang ke dia, nanti copy-nya kepanjangan. Dari perspektif klien, kalimat itu kedengeran kayak informasi penting yang mau dibuang. Makanya biasanya mereka itu makin defensif. Misalnya nih, lo lagi diminta nulis copy untuk hero section di sebuah website. Klien lo minta harga, fitur, garansi, testimoni, pilihan produk, dan metode pembayaran langsung masuk ke bagian paling atas atau hero section ini, karena dia pengen orang lain baca semuanya secara langsung tanpa ada info yang terlewat. Kalau kejadian kayak gitu, lo jangan langsung debatin, tapi lo coba ajak diskusi dulu. Lo bisa jawab kayak gini, bisa semua poinnya kita masukin, tapi biasanya pengunjung website itu cuma baca bagian atas ini dalam hitungan detik aja. Kira-kira apa yang bapak atau ibu mau tonjolin di sini? Kalau lo belum familiar, biasanya struktur website itu dibagi jadi beberapa section. Bagian yang paling atas disebut hero section. Ini adalah bagian pertama yang orang lihat sebelum mereka mulai nge-scroll ke bawah. Setelah itu baru ada section yang lain. Urutannya sih biasanya macam-macam. Ada manfaat, fitur, testimoni, harga, FAQ, sampai call to action. Jadi sebenarnya semua informasi dari klien ini tetap bisa masuk, cuma nggak harus ditumpuk di satu section doang. Dan di hero section biasanya nggak cuma ada headline aja, tapi kita bisa masukin juga informasi-informasi yang kecil. Jadi kalau klien lo udah jawab dan milih satu core message, lo bisa jadiin itu sebagai headline-nya. Buat fitur atau buktinya, lo bisa jadiin sebagai sub-headline. Harga atau promosinya bisa lo taruh dekat call to action. Baru deh kayak testimoni, pilihan produk, dan metode pembayaran itu masuk ke section-section setelahnya. Jadinya nggak ada informasi yang kebuang. Informasinya cuma disusun berdasarkan urutan orang membutuhkannya. Kalau udah gitu dan dia masih nggak suka sama hasilnya, lo bisa turutin aja semua kemauan dia, terus lo kirim barengan sama versi yang udah lo optimize, supaya dia kebayang dan bisa ngebandingin sendiri. Terus coba deh minta klien lo desain mana yang bagus menurut dia. Kalau ujung-ujungnya dia ternyata lebih suka yang panjang dan lengkap, ya udah nggak apa-apa. Karena menurut gue copywriting itu nggak ada benar atau salah, yang ada efektif atau nggak efektif. Dan lo ini kerja buat klien lo, dia yang bayar lo buat ngebantu dia pakai skill yang lo punya. Jadi percuma juga kalau lo udah ngelakuin best practice apapun, tapi kliennya nggak puas. Yang penting kita sebagai copywriter yang baik, kita udah berusaha buat ngasih penjelasan dan juga edukasi ke klien. Coba ceritain ke gue di komen kalau lo punya pengalaman kayak gini. Dan jangan lupa follow buat dapetin tips copywriting yang lainnya.